Nah, saat ini dalam PA kita yang sudah ditetapkan dalam materi yang akan disampaikan nanti di dalam kitab Habakuk pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan yang 17 ya. Artinya pembahasan ini kita akan diskusikan, kita akan sharing, kemudian narasumber akan sampaikan. Tapi dengan waktu yang sudah ditetapkan. Saya sebagai moderator sekaligus juga timekeeper ya, maka oleh karena itu saya catat juga waktu-waktu yang ada. Saat ini saya diberi waktu sampai dengan kita mulai tadi telat ya. Jadi mulai tadi 19.05 berarti kita akan sampai 19.10 tadi ya. Kira-kira 20 menit lah ya waktu yang saya pergunakan ini. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan waktu yang indah ini, di mana kami bersekutu bersama-sama saudara kami di dalam Gereja Reformasi Indonesia. Kiranya perkenanan Tuhan memberkati kami, baik Bapak Pendeta Netsen sebagai narasumber, saya sebagai moderator, Esther sebagai worship leader, dan juga Susi Nurlela sebagai sharing. Dan semua Bapak, Ibu, serta saudara yang berpartisipasi di dalam pendalaman Alkitab ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Roh Kudus memberikan pencerahan untuk memaknai firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sedia untuk memulainya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Habakuk, pasal yang ke-1, ayat yang ke-12, sampai yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-12 dari Habakuk pasal 1. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah, dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi, ya, Nabi di dalam kitab Nabi Habakuk ini, ya, ketika saya mempersiapkan sebagai moderator juga, khususnya di pasal 1 ayat 12-17 ini tidak mudah loh untuk dicerna ya. Artinya memiliki satu kedalaman ya
artinya kita harus berpikir lebih mendalam untuk bisa mengerti, gitu ya. Karena saya lihat memang kitab Habakuk ini berisi hampir dalam khususnya pasal 12 sampai 17 ini perumpamaan. Ya, perumpamaan, banyak perkataan yang disampaikan dalam kitab ini perumpamaan dan diwarnai juga oleh puisi, puitis sekali, gitu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu dalam yang bertugas juga Saudari Susi sudah dalam sharing nanti sudah siap ya. Ya memang banyak hal-hal yang dalam perumpamaan dan puisi ya. Jadi saya teringat kitab puisi juga di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur ya dari Daud. Kemudian kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung ya dari Salomo ya. Dan saya berpikir mungkinkah ya Nabi Habakuk ini terimpartasi ya oleh bapak leluhurnya dari Daud dan Salomo itu. Tapi yang jelas Roh Kudus bekerja ya di dalam pribadi. Jadi roh yang sama bekerja di dalam pribadi-pribadi pilihannya. Ya memang kita harus benar-benar di dalam menafsir ya dalam bahasa teologianya ini adalah hermeneutika. Ya kita harus memang juga belajar secara kognitif ya begitu. Kemudian juga dan secara spiritual kita harus intimasi. Tapi saya percaya dalam kitab Habakuk yang tidak simpel hanya pasal sampai pasal ketiga ya. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh dalamin setiap hari bisa sampai tahu intinya ya makna-makna perkataannya. Misalnya di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat yang begitu terkenal kan, ya banyak dikenal oleh para hamba Tuhan lah ya dan juga saudara dan saya bahwa hidup orang benar ya orang benar hidup karena percayanya karena imannya ya begitu. Kemudian juga di pasal 3 gitu ya tapi saya tidak bahas. Jadi memang perlu pemahaman yang mendalami kita semua supaya kita tahu tentang Nabi Habakuk ini. Ya sekilas bahwa Habakuk ini sebenarnya kalau kita teliti adalah dalam kategorial ya nabi-nabi kecil sebenarnya. Kalau saya lihat saya belajar atau saya teliti ini Habakuk ini nabi nomor 8 dari 12 nabi kecil yang ada di Israel gitu. Tapi bukan berarti nabi-nabi kecil, justru perkataan Habakuk ini dari Habakuk 2 ayat 4 inilah yang Paulus membuat satu artinya mengkutip ya hidup orang benar hidup karena iman percayanya karena iman dalam tiga ayat di dalam Perjanjian Baru yaitu di dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3:11, Ibrani 10:38. Dan itulah yang sungguh luar biasa, tidak ada yang dipakai Tuhan itu ya tidak akan mempengaruhi ya setiap pada zamannya. Itu walaupun dia tidak terlalu dikenal dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Sebenarnya Habakuk ini di update 2.2. Tapi sebelum itu, kemarin di tanggal 16 itu Hoyolab sudah berubah tampilan dan mungkin kalian ada skip ya. Ada lanjut, skip Pak. barusan ya. Lanjut Pak Saud. Saya lanjutkan ya. Habakuk ini memang hidup sejaman sebenarnya dengan Zefanya, ya dengan Yeremia bahkan juga, kemudian juga dengan
Yoel bahkan juga ya sejaman mereka hidup, yaitu pada masa sebenarnya masa menjelang kejatuhan dari kerajaan selatan ya, kerajaan Yehuda, yaitu di dalam masa Raja Yoyakim. Ya, Raja Yoyakim, raja yang jahat, yang tidak menuruti perkataan Tuhan. Banyak hal yang nanti yang Bapak Ibu bisa sharing bagaimana sebenarnya. Ya, kalau kita lihat konsep atau tema teologi daripada Habakuk ini adalah keadilan. Ya. Dan saya percaya dia mengalami pencerahan yang membuat ya dia juga kaget ya, bahkan syok ketika dia berbicara kepada Tuhan. Justru Tuhan berkata yang menurut dia ya kaget, dia syok, tapi akhirnya justru melahirkan pengertian yang baru tentang beriman kepada Tuhan yang benar itu. Jadi banyak hal yang justru dari 3 pasal saja yang terdapat di dalam kitab Habakuk ini membawa kita kepada pengertian yang cukup dalam. Ya, kita bisa cukup dalam di sini. Itu. Jadi kita harus mencontoh ya Habakuk, seorang yang sederhana, yang tapi dia tetap setia. Nah, yang menarik sebagai tambahan, mungkin mendekati waktu, Habakuk ini dalam masa hidupnya dan juga dalam pekerjaannya sampai kepada masa akhir hidupnya. Jadi ada 2 pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Habakuk itu dimakamkan ya di tempat yang berbeda atau di negara yang berbeda. Yang pertama adalah di Israel, gitu ya. Jadi masih di Yehuda ya, di Israel. Namun ada pendapat kedua, Nabi Habakuk ini dimakamkan di Iran. Kita tahu ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, ya, Raja Nebukadnezar, dan juga akhirnya Raja Babel, raja yang besar itu juga akhirnya takluk dengan kerajaan Media Persia, yang akhirnya kerajaan Persia yaitu Raja Kores ya, Raja Ahasiweros dan lainnya, kita tahu ceritanya. Jadi ada 2 tempat pemakaman dari Nabi Habakuk. Artinya inilah satu peringatan juga, satu pesan, satu pemaknaan yang dalam buat kita bahwa kita saat ini juga bertugas ya di dalam peran apapun, kerjakan itu ya supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berjuang, belajar taat gitu. Seperti Habakuk juga ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang teruji. Ya kadang ya situasi kondisi ya, seperti bangsa Israel pada masa Habakuk ya, Nabi Habakuk ini benar-benar intinya adalah bangsa pilihan ya, walaupun berbuat salah tetapi dihukum Tuhan dengan membawa bangsa yang lebih berdosa lah ya untuk menghakimi. Sungguh ironi. Nah, kadang kita juga dalam aktualisasi hidup ya, ketika kita jauh dari Tuhan, kita akhirnya berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan izinkan kita alami banyak hal yang justru sebenarnya secara manusia
ya seperti saya ya, gitu. Ketika saya terkena COVID, ketika saya terkena serangan jantung, yang sebenarnya, tapi akhirnya saya mengerti. Gitu. Ternyata itu yang terbaik buat saya. Ujungnya ya, mengerti. Kembali lagi untuk taat setia lagi. Sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan sampaikan kepada Habakuk. Justru kebaikan bagi umatku ya, itu bangsa Israel, bangsa Yehuda ini ketika mengalami pembuangan ke Babel. Sesuatu hal yang tidak mudah diterima secara logika, secara fisik ya, secara jasmani ya, namun sesungguhnya itulah yang terbaik. Jadi saya rasa waktu sudah menunjukkan jam 19.25. Marilah ya saya akhiri pendahuluan dari kitab Habakuk ini, dan sangat kami percaya, saya percaya khususnya Saudara Susi sudah siap sedia untuk berbagi, untuk sharing firman Tuhan di dalam Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 ini. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Susi, silakan. Oke, terima kasih Pak Saud untuk waktunya. Saya coba share screen dulu ya, Bapak Ibu. Iya, dari bagian ini seperti yang Pak Saud sampaikan tadi, cukup sulit ya untuk memahaminya gitu ya. Apalagi ini bagian lanjutan dari ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari di PA beberapa waktu yang lalu gitu ya. PA waktu yang lalu sangat memberkati saya bahwa di situ dikatakan Tuhan melaksanakan rencananya di luar dari pemikiran manusia. Tuhan bisa memakai bangsa yang Babel gitu ya, yang kejam untuk menghukum Israel, tetapi di satu sisi Tuhan bisa menyelamatkan umatnya melalui Kristus yang lahir ke dunia gitu. Nah, di bagian ini khususnya dari ayat 12 sampai yang ke-17, saya coba sharingkan beberapa hal yang bisa saya pelajari dan dapatkan dari bagian ini. Di sini dikatakan bahwa Nabi Habakuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Itu judul yang diberikan kepada kita, di manakah keadilan Tuhan? Gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Allah yang dikenal oleh Nabi Habakuk ini? Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa Engkau ya Tuhan, dari dulu Allahku yang Maha Kudus. Itu. Yang saya dapatkan bahwa Habakuk tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang dari dulu memelihara bangsa Israel, dan Ia adalah Allah yang kudus. Kemudian yang kedua, bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat untuk menetapkan segala sesuatu. Di ayat 12 juga di situ dikatakan, kau tetapkan dia, ada pernyataan seperti itu, kau tentukan. Tuh. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa Allah adalah gunung batu. Apa sih gunung batu? Ada jaminan keselamatan dan perlindungan yang teguh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang Allah yang dikenal Habakuk adalah Allah yang menjaga sehingga umat pilihannya tidak akan mati. Ini masih dari ayat 12, di situ ada satu kalimat yang mengatakan bahwa tidak akan mati kami ya. Ini seperti sebuah pengharapan gitu di dalam diri Habakuk. Kemudian kenapa sih sebenarnya Habakuk ini mempertanyakan keadilan Tuhan gitu? Apa yang menyebabkan hal ini jadi pertanyaan di dalam dirinya gitu ya? Nah, kita tahu bahwa di ayat sebelumnya gitu ya, di pasal 1 ayat ya 2 sampai 4 itu juga udah di PA sebelumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya Tuhan menjawab gitu, tapi Tuhan menjawab bangsa Babel itu dengan memberikan bangsa Israel, menghukum bangsa Israel dengan memberikan mengirim bangsa Babel gitu ya.
Bagi Habakuk sendiri, bagaimana mungkin sih Allah yang suci itu memakai bangsa Babel yang kejam untuk memberikan keadilan bagi umatnya? Bukankah bangsa Babel itu lebih jahat dari umat Tuhan? Ini cukup sulit untuk menerima hal ini gitu ya, apalagi mengalaminya gitu. Kemudian selanjutnya yang bisa saya dapatkan dari sini, kenapa Habakuk mempertanyakan keadilan Tuhan, kita bisa perhatikan di ayat yang ke-15. Habakuk bukan hanya melihat ketidakberdayaan umat Allah, tetapi juga keangkuhan Babel. Di 15 di situ dikatakan bahwa sebelumnya ya di 14 ya. Ya, di situ dikatakan engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Di ayat yang ke-15, semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukat, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Artinya, apa yang saya dapatkan di sini, bangsa Israel ini tidak berdaya gitu ya, ditangkap dengan pukatnya ya, mengalami penderitaan yang diberikan oleh bangsa Babel kepada mereka gitu. Jadi ada ketidakberdayaan di situ, dan mereka bangsa Babel itu dengan angkuhnya melakukan di situ. Ada mereka bersukacita dan bersorak-sorai gitu. Kemudian yang ketiga, bangsa Babel memberhalakan kekuatannya. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya melimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal balas kasihan. Artinya bahwa bangsa Babel ini sangat-sangat, kekuatannya itulah yang menjadi berhalanya gitu ya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang mereka miliki. Kita tahu bahwa di ayat sebelumnya juga di PA minggu lalu juga sudah dijelaskan gitu ya, gambaran kekuatan dari bangsa Babel ini gitu. Kemudian yang selanjutnya yang saya bisa bagikan dari sharing PA ini, pelajarannya adalah dari pergumulan Nabi Habakuk ini, khususnya dari ayat yang 12 sampai yang ke-17 ini. Allah seperti apa sih yang kita kenal gitu ya. Ini bagi saya pribadi, pertanyaan ini juga cukup membuat saya berpikir, Allah seperti apa ya yang saya kenal sama ini gitu ya. Sampai detik ini seperti apa sih Allah yang saya kenal gitu. Kalau secara pengetahuan mungkin kita tahu gitu ya, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa gitu. Tapi ketika dalam mengalami pergumulan, belum tentu itu juga menjadi kekuatan kita, belum tentu di kehidupan kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Kemudian ketika kita menghadapi pergumulan atau apapun itu di situasi kehidupan kita, adakah kita menyampaikan setiap pergumulan batin dengan jujur di hadapan Tuhan gitu ya. Seperti Habakuk ini, dia nggak mengerti Tuhan kenapa engkau kirim bangsa Babel ini. Mereka itu akan memberhalakan kekuatannya. Mereka itu akan membuat umat tidak berdaya gitu. Bukankah engkau Allah yang suci gitu kan. Di tengah ketidakmengertian dia itu, dia jujur di hadapan Tuhan di dalam pergumulan yang dia hadapi. Dan selanjutnya yang dari pelajaran yang ketiga, ketika kenyataan tidak sesuai harapan, apakah kita akan bertumbuh atau justru kita akan menjauh dari Tuhan gitu. Ini juga sangat tidak mudah untuk bisa menyelaraskan ketika realita yang kita hadapi dengan harapan yang kita inginkan gitu ya. Ketika ada gap yang cukup besar seperti di sini gitu ya, Tuhan justru mengirimkan bangsa yang lebih jahat lagi gitu ya dari Israel. Nggak mudah untuk menerima hal seperti itu gitu. Tapi di selanjutnya kita akan bisa pelajari Habakuk sikapnya seperti apa sih gitu. Tapi untuk sampai di sini saya juga bagian ini juga cukup menjadi pertanyaan di diri saya pribadi gitu ya. Ketika harapan, ketika kenyataan, realita kehidupan itu nggak sesuai dengan harapan kita, apakah kita akan bertumbuh
Apakah itu akan memproses iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, atau justru sebaliknya kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Tuh. Nah, di bagian terakhir yang menjadi kesimpulan saya dari sharing malam hari ini, ketika keberimanan kita diuji, baik itu di dalam pergumulan atau situasi apapun di hidup kita, ketika apa yang kita tahu mengenai Tuhan itu terbalik sepenuhnya gitu ya, dengan realita yang terjadi di hidup kita, biarlah itu juga boleh terus membawa iman kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari bagian ini. Iya, baik. Terima kasih Susi. Singkat, sistematis, jelas, padat, bagus. Dan saya percaya ini ya membuat kita juga terinspirasi ya. Dan marilah, inilah saatnya buat kita semua merespon ya, merespon firman Tuhan ini di dalam kesempatan. Kalau saya melihat jamnya ya, waktunya ini masih ada 1 jam loh. Kita ada waktu 1 jam, ya 1 jam. Ini menunjukkan jam 19.40 ya, 19.35 malah 19.35. Sedangkan yang ditetapkan sampai 20.25, jadi sekitar 1 jam. Baik, Bapak Ibu, banyak sekali memang yang kita akan bicarakan, yang kita akan sharing. Inilah saatnya, ya, bukan kita menguji emisi tanda petik ya, bukan, pengetahuan bukan. Tapi kita memang punya kerinduan untuk berbagi firman Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu, kami mohon ya sebagai moderator saya memberi semangat supaya kita sharing, kita berbagi, baik yang yang berkendara boleh seperti Pak Tony asal aman dulu, safety first ya, stay safe lah ya. Yang di kita yang di rumah yang diutamakan karena kita langsung bisa bicara. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Silakan. Apakah dari bapak-bapak dulu, ibu-ibu dulu, gitu, atau kaum muda, silakan. Kalau sampai 30 detik tidak ada jawaban, saya mempergunakan ini nih, hak nih, karunia penunjukan nih. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk kita sampaikan. Baik, dari saya aja deh, Pak Saud. Ya, silakan. Ya, pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa sekali ya. Ini kelanjutan dari PA kita yang sebelumnya. Pertanyaan saya mungkin lebih melihat relevansi apa kehidupan kita yang kita hadapi saat ini gitu ya. Lebih ke arah sana dan bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Pertanyaan di manakah keadilan Tuhan? Itu sebenarnya juga pertanyaan yang sehari-hari mungkin dalam hati sanubari kita juga sering kita tanyakan gitu ya. Ketika kita misalnya melihat atau mungkin mengalami sendiri bahwa ada ketimpangan, kesenjangan gitu ya, persamaan hak tidak ada sama sekali gitu misalnya gitu ya. Atau mungkin kita bisa lihat kasus yang ada di Indonesia ini banyak sekali perbedaan minoritas mayoritas gitu ya. Bahkan secara khusus kalau kita lihat perjuangan GKI Yasmin gitu ya dalam berjuang untuk mendapatkan lokasi ibadahnya itu hingga saat ini tuh juga masih tidak ada ujungnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya juga lebih ke arah apa yang harus kita lakukan sebagai umat Kristiani gitu ya, melihat GKI Yasmin gitu. Kalau apakah kita
apa nih yang tepat nih? Karena kalau kita lihat di manakah keadilan Tuhan tadi yang refleksi dari kita adalah belajar dari Nabi Habakuk, seolah-olah kita nggak perlu fight gitu. Seolah-olah kita cukup menyerahkan itu kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja, ya udahlah, gitu kita putar badan aja, balik badan, ya kita juga gereja itu kan hanya gedung gitu misalnya gitu ya. Gereja itu yang pada hakikatnya adalah tubuh kita gitu, bait Allah gitu. Ngapain sih ribut-ribut soal gedung? Ya udahlah, di mana aja juga bisa kok beribadah. Atau memang sebenarnya kita harus fight juga gitu, karena ini masalah keadilan. Keadilan yang kita rasa bahwa loh kan hukum sudah menetapkan seperti ini, tapi kenapa kami kok nggak bisa mendapatkan apa yang harusnya kami dapatkan secara hukum gitu ya. Nah, jadi itu sih mungkin Pak Saud. Jadi bagaimana kita tapi bahwa situasi yang seperti ini gitu loh, konteksnya ke dalam apa juga yang menjadi pergumulan dari Nabi Habakuk gitu ya, karena Nabi Habakuk juga kan sebenarnya melihat kejadian itu juga kan ketika Israel juga seperti itu. Sama juga kita juga kalau kita posisi sekarang juga banyak juga kita melihat teman-teman kita gitu yang Kristiani gitu ya, dimanapun mereka berada tuh sering mengeluhkan ketidaksamaan hak gitu ya dalam beribadah gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita fight atau kita flight? Apakah kita berjuang gitu untuk mendapatkan keadilan itu, atau kita cukup ya putar badan aja deh, udah nggak usah ribut lah, biarkan Tuhan yang bekerja lah. Gimana nih Pak Saud? Mungkin dan teman-teman sekali. Terima kasih. Baik, saya tidak, sorry, Yakub ya barusan. Ucok Pak. Oh Ucok, aduh mohon maaf ya Ucok. God bless ya. Saya sorry, maaf saya tidak tahu ya. Jadi pernyataan dan pertanyaan Ucok ini benar-benar ya menurut saya smart ya. Bagus banget gitu ya dalam ya, jadi di manakah keadilan Tuhan dalam aktualisasi kehidupan kita? Ya, saat ini khususnya di Indonesia, bahkan Ucok bilang minoritas yaitu Kristen ya. Dalam contoh GKI Yasmin. Baik, bagus. Tapi memang tetap saja harus terkait nanti kalau dijawab dengan memang dari permulaan dari awal kejatuhan ya. Begitu. Baik, saya catat dari Ucok ya, intinya adalah di manakah keadilan Tuhan gitu ya. Nanti mungkin narasumber atau juga rekan-rekan kita yang mau menanggapi. Baik, terima kasih. Silakan untuk rekan-rekan yang lain, waktu dan tempat, waktu dan kesempatan. Saya juga sepertinya dalam kekosongan waktu ini saya isi ya. Jadi nanti siapa yang mau langsung sela gitu ya, sampaikan. Jadi memang kata-kata di dalam perumpamaan di kitab Habakuk ini juga memang agak harus kita dalami. Seperti dari dahulu ya. Dari dahulu tuh dari kapan sih sebenarnya kan? Itu ternyata dari para sarjana teologi itu dari dahulu itu adalah dari sejak bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, dari perbudakan gitu ya, dari tanah Mesir. Nah, maka dia mengenal Allah yang membebaskan mereka gitu. Seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena dalam konteks Habakuk itu kalau kita lihat di pasal 3 alasannya. Itu dari dahulu gitu ya kan. Kapan? Dari kapan gitu. Itu dia kenal Allah gitu. Kemudian kata gunung batu sudah disampaikan juga referensinya bahwa itu adalah Tuhan Allah sendiri ya, gunung batu dan lain-lain. Begitu. Banyak memang yang harus diekspos ya tentang perumpamaan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Pak An, apakah sudah hadir Pak An? Oh, belum hadir ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak hadir dia. Oh, mungkin dalam perjalanan ya. Atau Ibu Yemima mau menyampaikan sesuatu, Pak Heri, silakan.
Saya cuma mau ini bukan koreksi lah, tapi mungkin benar apa enggak teman-teman yang koreksi mengenai Jasmine itu sudah kedok palu, dimenangkan sudah itu, berhak untuk didirikan. Saya baca itu kira-kira seminggu atau 2 minggu lalu itu. Iya. Mengenai Jasmine. Entah benar apa enggak, saya lupa itu. Nah, teman-teman kalau benar bisa kasih tambahan informasi. Kalau salah tolong dikoreksi itu. Baik, Pak Heri. Pak. Kenapa Yakub? Sudah Pak, itu diresmiin sama yang Bogor itu siapa ya? Wali Kota Bogor itu Pak Arya Bima ya. Kalau nggak salah. Arya. Bima Arya. Iya, Bima Arya. Sudah Jadi benar ya? Udah diresmikan sih sama dia. Betul. Oh, jadi sudah boleh dijadikan gereja begitu? Pindah Ya, tempat. Iya Pak, bangunannya bangunan baru kayaknya juga itu. Pindah tempat tapi Pak. Pindah tempat ya, benar. Oh, pindah tempat ya? Tukar Iya. guling. Tukar Lahannya. guling, betul. Tukar guling. Jadi buat Yalah, kasih muka sedikit temanmu tuh, Jim. Pak Aryanya. Jadi buat sebagian pengurus di sana masih belum terima, tetapi dari sinode dan pengurus itu kan dia masih bajem kan, Jasmine itu juga bajem kan. Jadi dari bajemnya belum terima, tapi dari gereja induknya Pengadilan Bogor udah terima. Ya. Oh, Jamie sudah hadir juga rupanya ya. Hadir Pak. Oke. Mau kasih tanggapan atau pernyataan, pertanyaan? Silakan. Mungkin kita kan gini ya, kita kan bertanya nih, di mana keadilan Tuhan, gitu kan? Karena si LAI ngasih judul itu, gitu kan? Seakan-akan nanya keadilan Tuhan di mana? Padahal kalau kita mau ngurut, sebenarnya kan gini, pasal 1 ayat 1, Habakuk nanya sama Tuhan, Tuhan, kok orang fasik makin kaya, makin subur, makin gendut, orang benar makin susah. Oke, kan pertanyaannya itu. Iya. Kan? Lalu Tuhan bilang, nanti saya siapin satu bangsa buat tabokin kamu. Iya. Gitu kan? Jadi Habakuk tanya, dijawab sama Tuhan. Gitu kan? Memang ini rentang waktunya beberapa teolog bilang itu panjang gitu ya. Karena kemungkinan Habakuk itu hidup kan di yang seperti minggu lalu disepakati bahwa Habakuk itu hidup pada zaman antara Yoyakim sampai Yoyahin, anak-anaknya dari Yosia, bapaknya the best, one of the best raja di Israel gitu kan. Alkitab catat ini, tidak pernah ada perayaan Paskah lebih besar dari perayaan yang dilakukan oleh Yosia. Artinya, Salomo yang kaya aja nggak mampu melakukan itu gitu ya. Yosia melakukan. Anaknya kacau-kacau nih, 2 gitu kan. Yang satu kalah sama Neko, yang satu lagi kalah sama Nebukadnezar. Nah, si Habakuk nanya, Tuhan keadilan kamu di mana gitu kan? Karena si Yoyakim ini kayaknya badung, jahat, kok makin gendut dia, makin sehat, makin diberkati. Terus Tuhan bilang, entar saya tabokin dia pakai Babel, bangsa yang keras itu. Nah, ketika itu terjadi, terkaing-kaing juga lah si Habakuk, dia ngelihat, orang Israel tuh ditangkap seperti ikan di laut, dia bilang gitu kan, ditangkap dengan begitu keras, karena Nebukadnezar, kalau kita mau pelajari baik-baik Nebu ini, raja yang rada-rada dia kan. Minggu lalu saya cerita di sekolah minggu, saya bilang tidak pernah ada raja yang mimpi. Jadi saya bilang gini, kenapa saya bilang Nebu itu rada-rada? Karena nggak ada di Alkitab, cuma dia doang. Yang dia bilang begini, saya mimpi tadi malam. Tolong artiin mimpi saya apa? Firaun mimpi yang ada sapi gemuk, lalu dimakan sapi kurus, diceritakan. Yusuf kasih tahu artinya begini. Nebu dia bilang, tadi malam saya mimpi.
gara-gara mimpi itu saya susah. Artiin mimpi saya. Terus pejabat-pejabatnya bilang, nggak bakalan ada orang bisa ngertiin Tuhan gitu. Jadi sebegitu, apa katanya ya, yang itu, sebegitu uniknya ini orang gitu. Jadi, nah, dia ditangkap lah nih orang-orang Yehuda gitu ya. Orang Israel kan udah selesai 70 tahun sebelumnya, udah selesai, udah rata, udah end Israel itu, yang tersisa tinggal Yehuda. Habakuk nanya, Tuhan kok begini sekarang ya Tuhan? Justru pertanyaannya kan adalah kata Tuhan, lah kan kamu tanya, di mana keadilan saya? Ini keadilan saya. Orang yang katanya, quote-unquote, bangsa yang disayang sama Tuhan, dihajar sedemikian keras, gitu kan. Dihajar sedemikian keras. Itu sih kalau secara umum. Nah, sekarang kalau kita mau berseru-seruan ria nih, kalau kata Pak Saud tadi, kita menguji emisi gitu ya. Justru yang menarik itu adalah Habakuk 1 ayat 12. Bahkan kalau kita teman-teman suka ikut perdebatan dalam dunia ang-au gitu ya, itu ada yang menarik, mereka bilang gini, tidak akan mati kami. Tadi Susi bilang, oh ya umat pilihan Tuhan nggak mati. Lah kalau umat pilihan Tuhan kagak mati kan kita semua pada mati ya nanti ya. Gitu kan? Terus kalau oh ya maksudnya nggak mati nanti pada saat dia datang, mati mereka. Sebagian dari mereka mati. Saya nggak tahu, tetapi ada beberapa yang agak ekstrim-ekstrim ke kiri-kirian itu, bahkan memotongnya itu tidak akan mati kami, ya Tuhan. Jadi yang mati siapa? Tuhannya yang mati, katanya gitu. Ini kan konsep yang lebih mampu nggak? Oh, kita kalau kita tanya, Allah bisa mati nggak? Enggak. Lalu, kalau Babe dulu sering bilang, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yesus mati nggak? Mati. Tuhan bisa mati nggak? Gitu ya. Wah, pusing-pusing malah kita ya. Justru itu menurut saya itu yang menarik gitu ya. Bahwa ini yang mati siapa? Umat mati, pasti mati, semua umat pasti mati. Upah dosa ialah maut gitu ya kan. Bahkan ketika si Adam dan Hawa makan, kamu akan mati pada saat kamu makan. Lalu dia bilang nggak mati sekarang. Gitu. Terus yang terakhir yang menurut saya menarik adalah kita kan selalu berpikir begini, waduh saya orang baik, saya disusahin sama orang gitu kan. Jangan-jangan kita sebenarnya kayak orang Yehuda sebenarnya. Kita menganggap diri aja kita baik. Sebenarnya kita belum cukup baik buat di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang, saya mau hajar kamu, gitu kan, saya mau hajar kamu sekali lagi. Itu kan jadi pemikiran yang perlu kita pikirkan, gitu kan. Jangan kita terlalu cengeng, kita anggap, oh saya baik, karena beda ini sedikit, terus kita bilang, oh saya dizalimi, gitu. Jangan-jangan memang kelakuan kita yang pantas untuk dizalimi, gitu kan. Begitu Pak Saud. Terima kasih. Baik, terima kasih Jimmy. Ya, memberi pencerahan juga ya, mendalami lagi dalam ya, walaupun dikait-kaitkan tadi dengan uji emisi. Baik, saya nanti akan tanggapin, tapi waktu dulu untuk teman-teman kita nih yang lain, yang punya kerinduan sebenarnya, sudah mau siap, silakan waktu dan kesempatan, Bapak Ibu. Ya. Saya tertarik nih dengan tadi pendalaman dari Saudara Jimmy. Oke. Saya akan lanjutkan sedikit. Jadi, pertama tadi pertanyaan Habakuk terbingung-bingung, kenapa orang menderita, ditekan, Tuhan doa sama Tuhan, minta pertolongan, kok malah Tuhan bilang nanti gua tabukin. Jadi sebenarnya di mana keadilan? Sebenarnya keadilan itu jelas sekali. Berbulak-balik itu secara bangsa Israel ditabukin terus dipulihkan, ditabukin dipulihkan, dipakai tangan orang jahat untuk dipulihkan. Jadi disitulah letak keadilan Tuhan. Nah, dalam konteks hari ini kita bicara soal Habakuk pasal 1 ini, jelas kenapa Tuhan yang tadi Jimmy bilang Tuhan akan tabukin seperti itu.
Karena bangsa ini tegar tengkuk. Dia sudah menduakan Tuhan. Dia bermain-main sama Tuhan, menyembah berhala. Inilah kenapa Tuhan tabukin dengan bangsa Nebukadnezar. Nah, sedikit tadi yang disampaikan secara, sebenarnya Habakuk ini tidak menyampaikan langsung, kita udah bahas di pertama Pak Netson, tidak menyampaikan nubuat ini langsung bicara kepada bangsa orang Yehuda saat itu, Yahudi saat itu, tetapi kepada dirinya sendiri merupakan suatu catatan nubuat ini, bahwa sesungguhnya itu kejadian itu di tahun 606 sampai 605 sebelum Masehi. Dan penggenapan ini setelah Nebukadnezar menghantam, mematikan terakhir perlawanan Mesir. Setelah itu, di tahun 573 sebelum Masehi, jadi lebih kurang ke 606 Masehi, itu lebih kurang 8 sampai 9 tahun nubuat perbincangan Nabi Habakuk ini sama Tuhan itu digenapi. Diseranglah Yerusalem ya, Yehuda oleh Nebukadnezar, dibantai habis-habisan di bawah pemerintahan Yoyakim tadi. Dan diangkutlah orang-orang ini generasi pertama ada Daniel ke pembuangan di Babel. Nah, ini sejarah nubuatan ini lebih kurang 9 tahun. Jadi tadi karena Jimmy udah nyinggung itu, saya dapatkan itu, saya bagikan ini. 9 tahun, 8-9 tahun digenapin dari nubuatnya itu. Nah, kembali lagi kepada di manakah keadilan Allah itu? Sebenarnya di pasal hari ini, di perikop hari ini pertanyaan kedua setelah pertama tadi disampaikan oleh Habakuk yang disinggung oleh Jimmy di ayat-ayat awal. Sekarang ini pertanyaan kedua lagi Nabi Habakuk kepada Tuhan. Pertanyaannya sebenarnya adalah, kenapa harus dihukum dari bangsa yang lebih jelek dari kami, Tuhan, lebih jahat dari kami? Itu sebenarnya intinya di ayat 12 itu. Yeah. Kenapa harus bangsa yang jahat daripada kami? Gitu loh. Harus menghukum kami. Udah Tuhan sendirilah menghukum kami, gitu loh. Nah, kenapa? Atau pakailah bangsa yang benar untuk menghakim kami. Nah, lupa di situ ya. Kalau menurut saya Habakuk di sini lupa bahwa kedaulatan. Tapi kemudian akhirnya kita lihat di ayat sesudahnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu, dia mengakui kemahasucian kedaulatan Tuhan akhirnya. Bahwa Tuhan suci lah, nggak bisa main-main sedikit pun. Lu pikir lu benar. Kasdim bangsa lain itu jahat daripada kamu. Kamu juga jahat. Kamu bangsa yang tegar tengkuk, nyembah berhala, udah melihat mujizat, udah melihat janji digenapi dari Abraham sampai sekarang. Tapi kamu selalu nggak pernah taat setia kepadaku. Jadi pantas kamu dihakimi, ditindak, dikasih pelajaran. Ya suka-suka aku. Akulah Tuhan. Akulah yang berdaulat. Aku mau pakai siapa. Tapi ya kita lihat lagi sejarah nanti balik. Terus Tuhan akan menghukum bangsa yang menghukum atau menindas Yehuda, menindas Israel, umat kesayangan Tuhan. Di mana letak kesayangan Tuhan? Kenapa Tuhan bela pulang-balik Israel itu? Karena janji Tuhan sama Abraham itu yang nggak bisa Tuhan, luar biasa lah. Karena Abraham, semata-mata karena Abraham. Makanya terus bangsa itu pilihan Tuhan, nggak pernah beralih Tuhan. Sekali Tuhan itu, ya nggak pernah akan dia pilih bangsa Indonesia atau bangsa lain. Itu udah haknya Tuhan. Karena Abraham sebenarnya awal mula. Perjanjian Tuhan. Konvenannya Tuhan sama Abraham. Siapakah Abraham? Ya, tidak ada apa-apanya. Sama dengan kita juga bisa berdosa. Cuman ya imannya lebih hebat dari saya lah. Lebih hebat dari kita. Udah pasti itu. Orang kurs kadrim, dia kaya raya. Dia suruh pergi ke daerah hutan belantara, negeri belantara. Nggak tahu dia. Dia datang. Suruh korbankan anaknya, dia korbankan gitu loh. Nah ini yang hebat nih Abraham. Tuhan itu menurunkan derajatnya, membuat perjanjian dengan manusia sama Abraham dalam konteks ini.
Siapa kita? Sama kayak ketika Kristus datang membuat perjanjian sama kita, menyelamatkan kita. Dia sendiri. Ya. Kalau kita mau ngangkat karyawan aja, kita bikin surat perjanjian teken kontrak, kita harus hitam di atas putih, harus 2 hak yang setuju. Nggak bisa cuman sebelah pihak dan mau menang-menang kita sebagai pengusaha. Ya. Tapi itulah Tuhan. Ya, luar biasa kan? Tuhan mensejajarkan diri sama manusia. Jadi nggak ada hak kita, kembali ke Ucok tadi, nggak ada hak kita mempertanyakan sama seperti Nabi Habakuk. Di manakah keadilan Allah? Wah, jauh banget kalau kita mau ngomongin. Coba salah satu aja tadi aku kasih contoh. Tuhan yang maha agung, maha suci, maha segala-galanya, mau datang sejajarkan diri sama Abraham, sama kita, melalui Kristus, membuat perjanjian menyelamatkan kita. Siapa kita? Kita mempertanyakan keadilan Allah. Seperti itu. Nah, dalam konteks ini juga kita bisa memandangnya seperti ini kalau pada masa ini. Bahwa kalau kita mempertanyakan keadilan Allah, ya, pertanyakanlah seperti yang kita bahas malam ini. Biarlah kita mengintrospeksi diri dan akhirnya sadar seperti Habakuk. Bahwa, oh ternyata bangsaku juga sudah memberhalakan Tuhan. Sudah tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan berhak berdaulat orang-orang dunia hukum kita, tetapi harus percaya, beriman. Kembali kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan akan kembali memulihkan hubungan kita dengannya. Sama seperti Tuhan memulihkan hubungan, memukul bangsa yang menganiaya Israel, memulihkan hubungan kembali Israel dengan Tuhan. Sama ketika keluar dari Mesir yang tadi disinggung Pak Saul. 1 tahun sebenarnya udah sampai Kanaan, tapi Tuhan bikin putar-putar kamu situ, tambah 39 tahun jadi 40 tahun di padang gurun. Matiinlah satu generasi ke generasi yang lain. Karena apa? Karena kejahatan, tegar tengkuk, tidak setia. Tapi apa Tuhan diam? Tidak. Itulah kebahagiaan, kesukacitaan Israel, umat pilihannya. Itulah kebahagiaan kita juga. Her, kau udah kurang ajar. Pakpuk, ditempeleng Tuhan. Tapi Tuhan pulihkan hubungannya nanti kembali baik sama Tuhan. Kita ini makanya disebut di dalam Yesaya. Yesaya apa? Yeremia, lupa. Pak Sol nanti koreksi. Kita seperti biji mata Tuhan gitu loh. Kita seperti biji mata Tuhan. Kita berdosa, tapi udah dipilih. Tuhan tabuk kita memang. Itulah keadilan. Itu kasih Tuhan. Paralel. Nggak cuma kasih, udah ampuni, enggak. Tapi selalu dihukum dulu. Nanti baru dipulihkan. Saya kira itu yang saya bisa bagikan. Dan saya pribadi, kaya sekali yang saya dapatkan. Saya belajar bagaimana melihat kedaulatan Tuhan dan kesucian Tuhan. Di bawah kita memang udahlah, kalau kita mau introspeksi diri, kita melihat dalam terang Tuhan. Tuhan celikan mata rohani kita. Kita ini sayang Tuhan sama kita. Sayang banget sama kita. Tapi Tuhan juga nggak bikin diam. Tadi Ucok juga bertanya, terus apakah kita harus berpangku tangan? Diam, tidak. Tidak. Saya kebetulan lagi bahas sama Pak Paul Hidayat, itu Mazmur 124, bagus sekali. Ya, itu di situ, biarlah Tuhan, biar aku yang berperang, Tuhan bilang. Terus apakah kita berpangku tangan? Apakah kita diam aja? Kita nggak usah pertanyaan tadi Ucok. Apa sikap kita orang Kristen? Apa kita diam aja? Kagak. 100% Tuhan berperang untuk kita, tetapi kita juga 100% bekerja. Melakukan bagian kita yang Tuhan taruh, entah itu mandat budaya atau mandat Injil di tengah-tengah dunia ini. Itu Pak Saud, terima kasih. Baik, Pak Heri, terima kasih. Dari Jamie, pernyataan dilengkapi Pak Heri. Pak Heri memberikan pernyataan untuk juga menjawab paling tidak beberapa bagian yang jelas tentang keadilan Tuhan kepada Ucok. Nah, inilah yang kita semua inginkan ya, sebagai moderator juga saya inginkan terjadi interaksi, jadi relasi. Nah, inilah yang kita harapkan dalam PA kita. Baik,
waktu dan kesempatan bagi yang lain yang belum partisipasi, silakan. Mungkin nanggapin atau mungkin juga membuka satu pernyataan, satu pertanyaan yang baru yang bisa kita diskusikan. Waktu masih menunjukkan 25 menit. Wah, ini nih. Oh, Pak Anan. Anan, silakan bro. Waduh, jangan begitu dong. Saya dari tadi lihat Pak Saud tambah hari tambah ganteng ini. Tambah itunya itu inner beauty-nya muncul. Ini pasti karena firman Tuhan yang didalami. Pak Heri juga saya lihat, waduh luar biasa Pak Heri ya, semangat. Iya, itu Haleluya, amin, banyak. Oke, baik, saya sedikit mau bukan menanggapi lah ya. Kita coba untuk flashback aja. Kebetulan kan saya bergerak di bidang hukum ya. Iya. Di sana disebar sering dinyatakan yang masalah keadilan. Tetapi satu hal aneh loh di dalam firman Tuhan itu 1 Korintus 6 ya, ayat 7 mengatakan seperti ini. Adanya saja perkara di antara kamu itu merupakan hal yang memalukan. Masakan tidak ada ya satu orang aja yang mempunyai ya kebijakan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak berarti. Nah, atas dasar ini ya saya kalau ada perkara saya selesaikan di meja saya. Tidak dibawa ke pengadilan, kecuali kalau digugat ya, lain lagi. Nah, itu sekedar pembukaan dari saya. Nah, terkait dengan di manakah keadilan Tuhan? Ya. Kalau yang saya rasakan secara pribadi ya, Tuhan itu sangat dan maha adil. Ya, itu tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjaga kehidupan ini. Keseimbangan ya adalah kunci kehidupan. Jadi kalau kita masih hidup saat sekarang ini karena ada keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara baik dan yang jahat. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Sudahlah, ya seperti Pak Heri bilang. Udahlah, Tuhan itu udah maha adil lah, ya. Jadi makanya firman Tuhan katakan, carilah perkara-perkara, ini perkara yang dicari ini. Ya perkara-perkara yang di atas. Jangan yang di bawah. Gitu loh. Kenapa? Kalau yang di bawah tuh udah jelas lah, ya. Udah pasti ya nggak akan semakin baik apapun yang kita upayakan nih. Misalnya Pak Heri jadi presiden ya, memukai yang Indonesia sebaik, semakmur, seadil mungkin. Nggak mungkin. Orang firmannya jelas kok. Dunia semakin lama semakin jahat, gitu loh. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita tetap terang, kita tetap menjadi orang yang benar, ya, di antara yang jahat ini? Kan itu yang kita harus perjuangkan, gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana, ya, God first, and you get everything. Tuhan yang kita kedepankan terlebih dahulu, yang atas perkara-perkara yang di atas dulu, gitu. Kenapa? Kalau perkara yang di bawah nggak ada artinya. Nah, apakah seperti Pak Heri bilang kita harus diam aja? Enggak. Kita harus melakukan segala sesuatu, tetapi apa yang kita lakukan ini bukan untuk kita lagi. Tetapi kita melakukan apapun, kita lakukan seperti look like ya untuk Tuhan. Gitu loh. Kita bekerja, misalnya ya kita menjadi pendeta, kita menjadi direktur, apapun yang kita lakukan, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, pasti hasilnya juga yang terbaik. Pasti itu. Ya. Kalau kita menjadi seorang pendeta, jadi pendeta yang baik. Pengusaha-pengusaha yang baik. Dan semuanya quote and quote itu pasti takut akan Tuhan. Nah, ini sekedar sharing saya. Jadi kita nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir tentang keadilan Tuhan itu di mana. Yang perlu saya ingatkan lagi bahwa untuk saat sekarang ini, ya setelah Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita, 1 Korintus 6, 19-20, Tuhan itu beserta dengan kita. Ini yang paling penting. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Ya begitu ya Pak Heri ya. Gitu. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Nah sudah, selesai kalau udah sampai di situ. Terima kasih. Wah, Pak Saud. terima kasih
Pak Anan Iya. memberikan kita juga satu pencerahan ya, dimana kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka siapa lawan kita gitu ya. Jangan takut ya, Tuhan beserta kita. Ya, itu menjadi satu faith kita, satu iman kita, bahwa Tuhan menyertai terlebih anak-anaknya ya, orang-orang percaya. Terima kasih Pak Anan. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Ya, saya inginkan kita semua yang jika sempat, yang hadir saat ini terlibat di dalam satu sharing ya, satu partisipasi. Silakan untuk yang lain, waktu dan kesempatan. Pak Saud, Ya. karunia penunjukannya dikeluarin. Oh, jangan dikeluarin. Dikeluarin atau jangan? Dikeluarin. Oh, dikeluarin. Sepertinya nih ya, sepertinya semua partisipan tadi laki-laki gendernya nih. Ya kan? Satu. Tapi saya inginkan ya, kita juga harapkan ada sesuatu yang bukan lebih indah sih ya, lebih feminim lah ya. Tadi maskulin semua nih. Silakan ibu-ibu atau saudari-saudari, adik-adik, untuk partisipasinya saya tunjuk deh Ibu Yemima deh, dari mulai Ibu Yemima. Silakan Bu Yem. Ibu Lumongga aja, Pak. Oh ada Dokter Lumongga. Wah, luar biasa. Halo Dokter, Shalom. Selamat malam. Salam sehat, sejahtera. Silakan Ibu Dokter Lumongga, waktu dan kesempatannya. Masih mute, Bu. Kedengeran? Wah. Oke. Silakan, langsung dokter. Rasanya sih semua tadi udah dijelaskan sama senior-senior kita. Buat saya agak sulit mengambil kesimpulan dari hanya perikop ini, terlalu pendek, karena bagian ini merupakan sebetulnya sebagian kecil dari keseluruhan tulisan di Habakuk. Jadi kesimpulannya nggak ada, yang ada di sini hanya keluhan Habakuk mengenai keadilan Tuhan. Tapi nanti pada akhirnya dia akan sadar siapa dirinya. Karena sebetulnya tadi Pak Heri dan yang lain-lain sudah mengatakan bahwa sifat dari Tuhan itu adalah Maha Kudus, Maha Berdaulat, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah pencipta alam semesta, rencana-rencananya juga tidak terbatas, sangat tidak mungkin dianalisa oleh kita manusia yang otaknya hanya sebesar 2 kepalan tangan. Sedangkan pemikiran Tuhan itu tidak terbatas sebesar alam semesta ini. Jadi kalau kita memang menghadapi hal-hal yang menurut pikiran manusiawi kita nggak benar, nggak adil, kita tidak punya hak untuk berdebat dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah itu posisinya jauh di atas kita. Kalau kita berdebat, enaknya itu kita setaralah kurang lebih, nggak terlalu beda. Tapi kalau kita mau mendebat pencipta kita, ya sangat-sangat nggak logis lah. Jadi sebagai manusia yang terbatas, kita hanya bisa mengambil sikap seperti tadi Pak Saud katakan di ayat 4 pasal 2, orang
Orang benar. Hidup oleh rakyat. Jadi kita hanya bisa percaya saja pada Tuhan, beriman padanya, tidak mengambil posisi untuk berdebat. Itu bukan posisi kita. Posisi kita hanya, ya Tuhan, saya menerimanya. Keberadaan Allah bukan untuk manusia, tapi manusia untuk Allah. Itu ditentukan adalah untuk menjalankan tujuan-tujuannya. Jadi apapun yang diberikan pada kita jalankan. Karena kita jalankan dengan selalu berada dalam koridor firman Tuhan, mengikuti, menjalankan rencana. Percaya itu rencananya, dan rencananya kita imani selalu baik untuk kita. Barangkali itu yang bisa saya share. Baik, Ibu Dr. Lumongga, terima kasih. Walaupun singkat tapi padat ya. Itu ungkapan bahwa memang benar, orang benar hidup karena percayanya, karena iman ya. Begitu ya. Terima kasih Dr. Lumongga. Ini Dr. Lumongga ini, waduh, senior saya nih ya. Tetap taat setia ikut PA ya, sampai sekarang dari offline sampai online, dari waktu kehadiran Bapak Pendeta Bigman Sirait sampai saat ini tetap setia. Ini yang patut diteladani. Tuhan berkati. Terima kasih. Iya. Oke, masih ada waktu sekitar 10-an menit. Bapak Ibu, sekarang ini First Lady yang pertama nih. Sekarang yang kedua. Ibu Yemima, silakan. Thank you Pak Saud. Ya, saya pikir semua sudah jelas ya. Ya, membicarakan tentang keadilan Tuhan, kita semua sepakat bahwa ya itu tidak perlu lagi dipertanyakan karena memang Tuhan selalu adil pada dirinya. Keadilan Tuhan tidak dipengaruhi apapun, termasuk kondisi kita manusia. Namun ya, kenapa seringkali kita bertanya akan keadilan Tuhan? Karena keterbatasan kita lah akan memahami hal itu, atau kesalahpahaman kita terhadap keadilan Tuhan. Terkadang kita menganggap bahwa Tuhan itu adil, kalau yang salah langsung dihukum, dan yang benar langsung dibela pada saat itu. Baru kita katakan adil. Namun, ya saya merenung sejenak tentang keadilan Tuhan. Ya ketika Tuhan menyatakan menghukum sesuatu yang, apa yang kita katakan itu benar, tetapi Tuhan tidak membela, namun saya secara pribadi ya seringkali tidak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan tidak menghukum saya ketika saya melakukan kesalahan. Itu benar-benar yang malam ini saya merenung akan hal itu. Saya kecenderungan bertanya, di manakah keadilan Tuhan ketika saya merasa diri benar tetapi Tuhan tidak, seolah-olah Tuhan diam terhadap saya, tetapi saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan, di mana keadilan Tuhan ketika saya melakukan sesuatu yang salah tetapi Tuhan tidak menghukum saya. Mungkin ini yang paling dalam bagi saya, sekaligus menjadi perenungan saya, teguran terhadap diri saya. Jangan hanya pernah mempertanyakan keadilan Tuhan ketika kita merasa diri ada di pihak yang benar, tetapi bertanyalah, kenapa Tuhan tidak menyatakan keadilannya padahal kita melakukan sesuatu yang salah. Sehingga ya ini terus membawa kita untuk benar-benar semakin dalam siapa diri Tuhan itu dan seperti apa Tuhan yang kita percaya. Ya seperti yang dikatakan tadi Pak Susi, mungkin kita memang perlu merenung siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita percaya. Dan yang menarik tadi yang Pak An katakan, ya sangat gampang ya dalam menjalani hidup ini untuk menikmati keadilan Tuhan itu, ya Tuhan yang harus yang pertama. Ini memang perjuangan. Kita tahu teorinya tetapi tidak mudah melakoni hal itu. Kita tahu Tuhanlah yang utama di atas segalanya. Tetapi kecenderungan kita sedikit harga diri kita saja disinggung. Kita sudah mulai meradang dan lain sebagainya. Bahkan kita sudah mulai ngambek dan bahkan mundur dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya ini kembali kepada diri saya sendiri sih Pak. Yaitu Pak Saud. Baik.
Terima kasih Ibu Yemima. Satu hal yang saya berikan underline dari statement Ibu Yemima, bahwa memang dalam keadaan proses, jadi kita makin lebih diterangi, tahu bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita ya. Memang ya, saya percaya janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu kebaikan, keselamatan semua yang Dia berikan kepada ciptaan ya, manusia itu khususnya yang percaya kepadanya, itu pasti bersifat progresif. Ya, dalam iman kita juga nggak langsung jadi, progresif, terus bertumbuh, terus berbuah. Itu yang kita harus perhatikan. Memang kita progresif di dalam hidup. Terus makin akhirnya, puncaknya, yaitu makin serupa dengan gambaran anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, silakan untuk yang lain. Supaya keterlibatan kita makin hari dalam PA makin banyak, ya kita bukan mau memecahkan rekor, tapi mau terus kita berupaya untuk aktif ya. Silakan. Sekarang kayaknya dari pemuda deh atau pemudi deh. Apakah ada? Wah, kadang-kadang Pak Heri saya nggak ngelihat kehadiran, jadi nggak bisa nunjuk nama. Yang ada 28 nih Pak. Ada Ya? Pak Oscar, 28. ada Pak David Wai. Banyak loh. Oh banyak, ya ada Banyak. 28. Waduh, puji Tuhan. Ini saya nggak bisa extra time nih, karena kita juga daya tahan roh penurut daging lemah, udah kecapean. Ya, ada siapa tadi? Pak Oscar, Pak David. Oh, Pak Oscar. Ada. Oh, ada Pak Oscar. Ada. Oh, Pak Ada Oscar, Pak silakan Tony. Pak Oscar. Waduh. Ada Pak Tony. Tadi Pak Tony bawa mobil. Pak Oscar, silakan. Pak Oscar. Unmute. Masih mute ya? Enggak. Masih mute Pak. Masih mute ya? Pak Oscar? Atau mungkin Pak David ada? Pak David. Oke, Pak Saud, saya sedikit aja ya. Ya, silakan. Ya, saya coba menyampaikan apa yang saya dapat dari PA kita malam hari ini. Yang pertama terkait dengan Habakuk yang bergumul di hadapan Allah. Jadi ada dua hal sih. Yang pertama itu bergumul di hadapan Allah. Jadi sebenarnya sih ini saya baru tahu juga sih belakang ini sih, sebenarnya gini. Kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya saya berselisih ya, saya berselisih dengan Pak Heri, misalnya ini contoh. Jadi ketika berselisih itu kan keadaan pasti makin panas lah. Masing-masing mencari kebenarannya sendiri, terus mungkin masing-masing pihak pun kadang suka ngambil menyampaikan ke temannya bahwa saya nih kayak gini, atau mungkin di satu sisi mungkin nah, kalau misalnya posisi seperti ini, berarti kan seakan-akan nggak menyelesaikan itu masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita baca di Habakuk ini, ketika dia bergumul, ketika dia melihat bahwa bangsa Israel itu akan mengalami suatu musibah atau masalah, dia datang kepada Tuhan gitu. Jadi dia datang kepada orang yang dia merasa ini bisa kasih jawaban nih terhadap pergumulan bangsa Israel gitu. Dia medium itu yang besar itu, bahwa kalian nggak boleh nih hanguskan atau membunuh orang Israel. Dia tidak datang ke sana, datang bergumul kepada Tuhan gitu. Jadi ya ini sih yang belakangan ini saya dapat bahwa oh iya ya, memang kalau misalnya kita lagi ada pergumulan,
Dan kalau kita cari solusi kepada maksudnya kita fokus kepada masalah itu, berarti kita nggak akan bertumbuh di dalam di dalam pertumbuhan iman kita. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, tentu Dia punya maksud supaya kita bisa mengerti kehendaknya Dia dan bisa kelas. Jadi saya melihat bahwa ketika kita ada masalah seperti yang di Habakuk 1 pasal 12 ini, dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan di dalam kejujurannya. Jadi bukan di dalam seakan-akan kita menuntut Tuhan, tapi di dalam ketidakjujuran kita. Tapi di sini kita melihat di dalam kejujuran hatinya, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa seperti ini? Nah, kita bisa lihat juga itu di dalam kitab-kitab yang lain ya, mungkin di kitab Mazmur, di kitab Yakub, Ayub juga. Dan juga kita pernah baca juga di Kejadian ketika si Ayub bulat dengan Tuhan. Saya melihat bahwa seakan-akan dia mau bergumul dengan Tuhan, kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah, itu akan membentuk, Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita sehingga kita bisa menemukan satu jalan yang memang Tuhan inginkan kita sampai di sana gitu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan keadilan Tuhan. Seringkali kita melihat bahwa keadilan yang kita lihat di dalam lingkungan kita, di sosial, di negara kita kadang mungkin melihat, wah ini nggak adil nih. Tapi satu hal yang saya mau bilang bahwa yang menjadi standar keadilan kita itu standar yang mana gitu? Standarnya yang level saya kah, level kita kah, atau standarnya Tuhan gitu? Jadi kadang mungkin kita sebagai misalnya jemaat awam, pemahaman kita terkait dengan keadilan Tuhan pasti akan berbeda dengan standar keadilan Tuhan di level misalnya ya yang udah menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Pasti beda tuh. Nah, apalagi kalau misalnya kita mengadopsi hal-hal yang di dalam dunia ini, jadi akhirnya kita menilai keadilan Tuhannya itu berdasarkan pemahaman dan nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Akhirnya ya kita jadi nggak bertumbuh, kita nggak mendapatkan sesuatu yang harusnya Tuhan mau mengajari kita seperti gimana gitu. Jadi saya melihat sini bahwa kita harus belajar bahwa yang namanya keadilan Tuhan belum tentu itu akan menyenangkan hati kita gitu. Bahkan mungkin akan membuat kita jadi bergumul, mungkin akan menjadikan kita menderita gitu. Jadi kadang penderitaan ya itu akan membuat kita jadi naik kelas. Karena kan kalau misalnya kita ngambil contoh, kalau misalnya kita mau naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 atau dan seterusnya, pasti kan ada ujian. Nah, sama aja dengan di dalam pergumulan kita, di dalam kehidupan rohani kita. Kalau misalnya kita mau naik kelas, berarti Tuhan akan ngasih ujian buat kita sehingga kita bisa mencapai level tertentu yang Tuhan memang merasa bahwa kita udah harusnya bisa mencapai di level tertentu, level tersebut. Ya, itu sih Pak Saud yang bisa saya sampaikan sih terkait dengan pembacaan atau pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih David. Waduh, terima kasih nih untuk penjelasannya, bagus sekali, baik. Ya, bagaimana tentang keadilan ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada satu progresivitas di dalam setiap kita ya, bahwa janji Tuhan ya, kebaikan Tuhan itu akan kita hidupi ya. Terima kasih. Sebenarnya ini sangat menarik ya dialog kita ya, satu sharing kita saat ini, cuman karena waktu juga ya. Waktu juga sebenarnya tadi ada keterlambatan mulai sih. Ya, tapi tetap saja ya kita mau tengah-tengah lah ya. Waktu yang sudah ditetapkan paling bergeser sedikit ya. Mungkin terima kasih untuk kesempatan semua dari Bapak Ibu serta saudara yang sudah disampaikan. Ya memang saya kasih pendapat memang satu singkat saja bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat yang kita tahu di dalam Alkitab. Namun yang saya ingin sampaikan, ada dua sifat Tuhan yang seolah-olah sepertinya kontradiksi. Tuhan itu Maha Pengasih. Artinya, dosa sebesar apapun itu harus diampuni. Satu lagi sifat Tuhan adalah Maha Adil. Dosa sekecil pun harus dihakimi.
Namun kita bersyukur punya Allah Tritunggal. Ya, kita bangga. Dua-duanya kasih dan keadilan Allah itu, kita bicara tentang inti dari kasih dan keadilan itu, prime-nya, ya, utamanya itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri loh. Yaitu di dalam penyalipan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Nah, yang lainnya itu bagian kita. Marilah kita introspeksi diri dalam kehidupan rohani kita, tubuh batinia kita, bahkan tubuh jasmania kita juga. Ya memang kita harus terus berjuang ya, belajar taat seperti Kristus ya, dalam keadaannya sebagai manusia, dia belajar taat kepada Bapaknya. Ketika dia sudah sampai pada ketaatan itu dan sempurna, ia menjadi pokok keselamatan bagi kita semua yang taat juga kepada Kristus. Sepertinya waktu juga yang memisahkan kita ya. Saya percaya nanti ada kesempatan lain. Sebenarnya banyak hal yang mau diungkapkan nih. Emisi kita nih masih banyak gitu ya. Yang kita ingin sampaikan. Mungkin Departemen Pembinaan nanti Pak Heri ya, mungkin atau Pak Tony juga, saya pernah ketemu langsung, punya satu kerinduan untuk pertemuan ya, offline lah gitu ya, tapi masih kita wacana, kita rencanakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjutkan di dalam acara selanjutnya, itu paparan dari narasumber, yaitu Bapak Pendeta Netson. Waktu dan kesempatan, silakan. Terima kasih Pak Saud, Bapak Ibu semua ya. Saya sangat senang sekali malam hari ini dengan paparan-paparan yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya, yang sangat menolong kita dalam memahami kitab Habakuk, secara khusus ketika kita membahas runtutan dari Habakuk pasal yang pertama. Saya memberikan satu gambaran bagian yang ketiga ini, bahwa ketidakpuasan Habakuk dengan jawaban yang Allah berikan. Ya. Kenapa saya mengatakan bagian ini sebagai satu ketidakpuasan? Karena memang ya, Habakuk bergumul dan Allah sudah memberikan jawabannya. Ternyata Habakuk masih tidak menerima jawaban yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan tentang apa yang Allah berikan sebagai jawaban dari yang Tuhan nyatakan kepada Habakuk. Nah, menarik sekali waktu kita melihat ya, bagian demi bagian dari apa yang disampaikan, maka saya melihat bahwa ya, di dalam kitab Habakuk kita tentu melihat kronologis dan juga garis besar yang ada. Dan kita ada sampai pada satu di mana pertanyaan Nabi Habakuk tentang keadilan Allah. Tentang keadilan tadi memang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi hal yang sangat menarik juga ketika kita memperhatikan tentang hal-hal yang lain selain keadilan Allah. Ya, tentu ada hal-hal yang sangat-sangat indah yang boleh memberkati kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Nah, ketika kita melihat bagian Habakuk, maka jangan lupa pasal yang pertama saya ingin menggambarkan bahwa iman Habakuk bergumul, atau pergumulan iman, ya, iman yang bergulat dengan masalah. Nanti masuk pasal 2 baru kemudian iman yang mulai menggenggam solusi, dan nanti pasal 3 bagaimana iman yang menemukan satu kemuliaannya. Oleh sebab itu pasal yang ke-1 ini ya, ketika Habakuk mengeluhkan akan jawaban yang Tuhan berikan dengan memberikan orang Kasim atau Babylon untuk menjadi hakim atau untuk menghakimi orang Yehuda, maka ini sesuatu yang luar biasa untuk kita gumulkan juga ya. Mengapa begini ya Tuhan? Pergumulan pertama, keluhan yang pertama, komplain yang pertama adalah berapa lama ya Tuhan? Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka keluhan pertama muncul kenapa? Keluhan pertama muncul karena
orang Yehuda, orang-orang Israel sendiri tidak hidup dalam ketaatan. Taurat diabaikan, pemimpin bobrok. Ya, tadi sudah disinggung juga secara raja zaman itu, saya tidak lagi mengekspos. Kekerasan dan ketidakadilan terjadi di antara sesama Yehuda sendiri. Bagaimana penguasa menindas umat biasa. Ya, sehingga nanti di dalam bagian yang kita bahas bahwa salah satunya Habakuk menyerukan tentang bagaimana ketiadaan pemerintah di sana. Pemimpin korup, itu pertanyaan pertama, pergumulan pertama. Masuk jawaban Allah, maka Allah memberikan jawaban kepada Habakuk. Dan Habakuk tidak menerima, tidak puas dengan jawaban yang Allah berikan. Sehingga dikatakan, lalu ya, masuklah poin yang ketiga yang pada malam hari ini kita lihat. Apa? Seakan-akan kaget dan orang kasih. Wah, mereka lebih jahat lagi. Maka Habakuk sebetulnya ingin mengatakan, oh mereka lebih jahat lagi. Babel, ya sangat jahat, bahkan lebih buruk dari Israel. Tadi sudah singgung. Mereka mempergunakan seluruh kekuatannya untuk menindas. Mereka memperlakukan manusia dalam konteks zaman itu, baik orang Yehuda maupun bangsa-bangsa lain yang mereka tindas. Wah, layaknya bukan manusia, dan mereka bahkan melahap negara-negara lain juga. Nah, menarik sekali dalam bagian ini kita bisa melihat tentang Allah dan orang Israel atau orang Yehuda di dalam perspektif Habakuk. Pertama kita melihat Tuhan. Maka Habakuk mengatakan, Engkau ya Tuhan dari dulu. Engkau Allah yang aktif, Allah yang bertindak. Dari dulu menunjukkan ke bagian mana? Tadi memang sudah disinggung juga ya, ketika bicara tentang bagian dari dulu, paling tidak sebelum Yehuda ditawan nanti oleh orang Babel, maka Allah sudah bertindak bagaimana membebaskan umat Israel dari Mesir, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan, baik zaman Yosua, masuk ke zaman hakim-hakim, dan bahkan kepada zaman raja-raja. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Habakuk tentang Tuhan, Engkau dari dulu, Engkau sudah bertindak, Engkau aktif. Tetapi sekarang, di dalam konteks ini Habakuk tercengang ketika melihat dalam tanda kutip Allah diam. Ya. Allah adalah Allah yang kudus. Ini sangat kontras dengan satu kejahatan, kelaliman yang terjadi di dalam kehidupan umat Yehuda di zaman Habakuk. Habakuk diperlihatkan oleh Allah di zamannya, pada saat penglihatan ini adalah kejahatan Yehuda. Tetapi juga dia sekaligus dibawa oleh Allah untuk melihat di zaman depan, yaitu kejahatan orang Babel yang akan menindas orang Yehuda. Ini kejahatan. Maka di dalam pergumulan ini Habakuk melihat, waduh, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang kudus, Engkau matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, untuk melihat kelaliman. Tidakkah Engkau bertindak? Tidakkah Engkau berbuat? Atau mengapakah Engkau diam? Sehingga bicara tentang Allah adalah bicara pribadi yang menetapkan, penentu, ya, berotoritas, berdaulat. Ini sangat kontras dengan kondisi manusia di zaman Habakuk tentunya dalam konteks pergumulan ini. Oh, mereka tidak berdaya. Mereka tidak punya kekuatan dan mereka hanya bisa menerima kalau Nebukadnezar yang memimpin pasukan Babylon untuk menawan mereka. Sehingga Habakuk bergumul dan bergumul. Oh Tuhan, Engkau gunung batu kami. Engkau protektor, Engkau perlindungan. Tetapi mengapa membiarkan umat-Mu ini kelak, karena waktu penglihatan ini belum terjadi. Kenapa Engkau akan membiarkan penindasan akan terjadi? Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang benar dari dia? Ini satu pergumulan yang tidak mudah, saudara. Ketika melihat pergumulan-pergumulan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk, kalau mengacu kepada definisi Nabi Habakuk, arti Habakuk itu sendiri adalah melekat dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan. Begitu orang dekat dengan Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan memperlihatkan kebobrokan, dosa, kejahatan kepada orang yang kepadanya Allah
perkenankan untuk melihat hal yang sama dilihat oleh Tuhan juga. Lebih menarik, di dalam gambaran Habakuk bagaimana umat Israel sendiri atau orang Yehuda. Kalau dia sudah melihat tentang Tuhan, maka bagaimana Yehuda? Yehuda dikatakan atau orang-orang Israel dikatakan, oh tidak akan mati kami. Apa maksudnya tidak akan mati? Apakah mereka tidak akan mati dalam suatu penindasan oleh orang fasik? Apakah mereka tidak akan mati secara badani? Atau apa yang dimaksudkan oleh Habakuk? Mengapa dia mengatakan tidak akan mati kami? Ini dikaitkan tadi dengan tentang siapa Allah. Bagi Habakuk pertama, kedua dikaitkan dengan satu perjanjian yang Allah ikat dengan umatnya sendiri. Engkau batu karang yang teguh, engkau pelindung kami, engkau kekuatan kami. Tetapi ada juga yang menafsir bahwa sekalipun Habakuk berbicara dalam konteks zaman itu bicara tentang mereka tidak akan mati, Habakuk juga sedang menubuatkan, sedang memberikan satu gambaran. Karena bagaimanapun koneksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, sebetulnya Habakuk juga sedang bicara tentang orang percaya. Orang percaya yang seperti apa, yang tidak akan mati dan tidak akan mati karena apa, tidak akan mati oleh karena apa. Menarik, ada yang penafsir menggambarkan bahwa inilah yang dinyatakan di dalam zaman perjanjian baru bahwa alam maut tidak akan menguasai orang percaya. Atau dengan kata lain, kalau mau dibahasakan dalam zaman kita, dalam bahasa kita, bahwa inilah gambaran gereja Tuhan. Bahwa gereja tidak akan mati oleh karena penindasan dunia. Gereja tidak akan mati oleh karena penindasan-penindasan, kefasikan, kelaliman, dan sebagainya. Ya, terus waktu saya merenung, luar biasa juga. Gambaran orang Yehuda, gambaran umat yang dilihat oleh Habakuk adalah yang terikat dengan suatu perjanjian. Perjanjian yang diikat oleh Allah sendiri bagi mereka. Karena itu dalam bagian ini juga Habakuk menyampaikan tentang siapa mereka. Dibanding dengan orang Kasdim, dibanding dengan orang yang fasik itu. Orang yang lebih benar ditindas oleh orang yang fasik. Orang yang lebih benar bukan karena memang mereka lebih baik, lebih benar secara moral, tapi lebih benar dalam pengertian bahwa mereka, oleh karena mereka umat Allah, sehingga mereka disebut sebagai orang yang benar, karena dibenarkan oleh Allah. Sehingga dalam bagian ini Habakuk juga melihat tentang siapa mereka. Di dalam konteks zaman itu, maka analogi yang dipakai oleh Habakuk ada dua untuk menggambarkan siapa Yehuda pada waktu orang-orang Yehuda. Mereka digambarkan ikan di laut, tidak berdaya di tangan orang Kasdim. Seperti kalau ikan ditangkap dengan jerat, dengan pukat, dengan kail. Demikianlah orang Israel, orang Yehuda di tangan orang Babel. Kelak tadi berapa tahun, paling tidak 9 tahun setelah misalnya nubuatan ini disampaikan. Nah, mereka tidak hanya digambarkan seperti ikan di laut yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan, yang hanya bisa ditangkap, kemudian waktu ditangkap, ya tinggal diapakan oleh orang yang menangkap. Sehingga Habakuk juga menggambarkan, kami ini manusia yang kau ciptakan ini, kami ini layaknya atau digambarkan sebagai binatang-binatang melata. Kenapa digambarkan sebagai binatang-binatang melata? Maka Habakuk menegaskan, karena tidak mempunyai pemerintah. Kemana pemerintah pada waktu itu? Pemerintah pada waktu itu adalah pemerintah yang begitu lalim, pemerintah yang begitu kejam, raja mereka begitu jahat, yang tidak lagi hidup takut akan Allah, yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman. Kalau zaman Raja Yosia misalnya, bagus sekali. Tetapi ketika zaman sudah berganti, raja sudah berganti, sudah Yoyakin, waduh rusak lagi. Maka Habakuk melihat bahwa memang mereka raja, secara simbol. Tapi sejatinya mereka bukanlah raja yang takut akan Allah. Dan kami tidak memiliki pemimpin. Sehingga kami digambarkan layaknya binatang melata. Kami tidak punya kekuatan. Kami tidak punya daya. Dibanding dengan orang-orang Kasdim, dibanding dengan orang-orang Babel pada waktu itu. Itulah jeritan hati Habakuk. Sehingga memang dibanding dengan orang Kasdim, mereka sedang dalam penderitaan, diperhadapkan dengan penderitaan. Ya. Diperhadapkan dengan satu penindasan. Sementara orang Kasdim
Kalau kita membaca ayat 14, 15, 16, 17, mereka justru nanti bersuka cita. Mereka justru bergembira. Mereka justru begitu senang sekali. Nah, karena itu ya gambaran tindakan tidak akan mati. Saya sedikit mengambil bagian ini misalnya. Bahwa Israel milik Allah tidak akan dimusnahkan, atau nama Israel tidak akan dihapus untuk selama-lamanya. Tentu tidak semua Israel. Tapi Habakuk sebagai seorang nabi menyadari betul bahwa betapa kuatnya perjanjian yang Allah berikan kepada mereka, yang disampaikan baik melalui Abraham dan juga diingatkan kepada Musa. Saya percaya bahwa seorang nabi memiliki suatu pemikiran yang sama dengan para nabi terdahulu, nabi yang sejati tentunya ya. Aku akan mendirikan gereja di atas batu karang ini dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, terus selanjutnya apa yang kita lihat tentang orang Kasdim dan karakteristik mereka? Ya, ditetapkan, ditentukan untuk menjadi alat, untuk menjadi hakim bagi Yehuda, atau dalam terjemahan lain disebut sebagai instrument of punishment. Itulah orang-orang Yehuda, orang-orang Babel, orang-orang Kasdim. Di tangan Allah mereka ditetapkan, ditentukan. Menarik kalau kita teman-teman memperhatikan bagian ini. Allah yang berdaulat, Allah yang menetapkan atau menentukan bangsa atau siapa yang mau menjadi alat di dalam tangan Allah untuk memberikan atau menghakimi atau ya menindas dalam tanda kutip umat Yehuda pada waktu itu. Walaupun ada bangsa-bangsa lain. Kita sudah bahas tentang seperti apa sih bangsa Kasdim dan sebagainya. Ada yang melihat dari sisi mereka kecil dan sebagainya. Ada yang melihat dari sisi lain, mereka orang fasik, mereka orang yang tidak bertuhan. Tapi ada yang melihat bahwa mereka memang bangsa yang kuat. Tetapi apapun bahwa ketika Yehuda ya, dihukum dalam tanda kutip oleh Allah, dihakimi oleh Allah, bangsa yang ditentukan Allah, maka sebetulnya bangsa itu pun kalau Allah tidak menentukan tidak akan berdaya juga atas umatnya. Sehingga dalam bagian ini kita merenung, Allah menetapkan, Allah menentukan. Tapi jangan lupa, semua ada dalam tangan Allah, semua ada dalam kendali Allah. Orang fasik pun mereka tidak akan berkuasa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ya, orang Kasdim dikatakan dalam bagian adalah orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang mencemooh Allah. Orang yang mencemooh Tuhan, orang yang berkata bahwa tidak ada Allah. Ya, tidak ada Tuhan. Kalau kita membaca tulisan Mazmur gitu ya, banyak sekali di sana kata-katanya. Tapi lihat karakteristik daripada orang-orang Kasdim ini. Mereka dikatakan tidak mengenal ampun. Wah, mereka tidak mengenal ampun ya. Bermegah dan bergembira dengan apa yang mereka dapatkan. Waktu mereka bisa menawan orang Israel, orang Yehuda. Mereka begitu bersukacita, begitu bergembira, dan bahkan memuja kekuatan mereka, mengagungkan kekuatan mereka, mempersembahkan korban bagi kekuatan mereka sendiri. Sehingga Habakuk mengatakan, mereka tidak mengenal belas kasihan. Apa engkau diam saja ya Tuhan? Apa engkau membiarkan umatmu ditindas oleh mereka yang tidak mengenal belas kasihan itu? Bukankah engkau berbelas kasihan ya Allah? Waduh, ya memahami bagian Habakuk ini, mengerti bagian Habakuk ini, maka sebetulnya ingatkan kita tentang siapa sih kita. Ya, ketika kita mau bergumul dengan Tuhan, kita mau minta jawaban dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan jawaban, belum tentu kita menerima, belum tentu kita puas, bukan? Tadi sudah banyak peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman. Ingat, selain keadilan Allah yang tadi sudah teman-teman singgung, di dalam bagiannya sebetulnya ada kesabaran Allah terhadap para pendosa. Allah sabar terhadap para pendosa. Karena itu kesabaran Allah yang disalahgunakan oleh umat Yehuda. Termasuk juga disalahgunakan oleh orang-orang Babel. Yang sesuka hati mereka, semau mereka di dalam melakukan penindasan.
Karena itu nanti pasal selanjutnya baru kita berjumpa dengan mereka. Nah, apa yang mau kita lihat adalah bagian ini sebetulnya. Ketika Tuhan membangkitkan orang Kasdim bagi orang Israel, bagi umatnya. Tuhan bukan sedang menghancurkan mereka. Tuhan tidak sedang menghancurkan umatnya. Tetapi Tuhan sedang mengoreksi mereka, mendisiplin mereka, agar mereka mengalami suatu transformasi dan reformasi dari Tuhan sendiri. Itulah kenapa Tuhan melakukan atau memakai orang Kasdim untuk mendidik orang Yehuda ini. Inilah gambaran kehidupan kita sebetulnya. Walaupun tidak semua pembentukan itu atau tidak semua apa yang Tuhan lakukan dalam konteks penindasan ini sebagai satu bentuk karena di mana umat mengalami kejahatan, karena tidak semua, karena itu Habakuk juga menyatakan di sana. Ada orang benar Tuhan. Ya, paling tidak di zaman itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa iya Tuhan? Karena memang ada orang yang lalim, ada pemimpin yang jahat, ada pemimpin yang tidak takut Tuhan. Tapi ada orang benar loh Tuhan. Itu sebetulnya suara hati. Itu sebetulnya jeritan hati seorang nabi. Ya, Tuhan membentuk kita. Kalau kita salah, kita dibentuk, wajar ya. Tetapi kalau kita tidak salah, kalau Tuhan membentuk kita juga, emang siapa kita? Ya, Ayub misalnya kan, dibentuk oleh Tuhan. Walaupun dia ya bukan seorang yang kemudian jahat seperti orang Yehuda dalam konteks, dia seorang yang religius, mempersembahkan kurban gitu kan. Korban untuk anak-anaknya, beribadah, menolong orang gitu dan sebagainya. Tapi dibentuk oleh Tuhan. Waktu saya memahami bagian ini, Tuhan mau bentuk kita, ya itu kedaulatan Dia, kehendak Dia. Bagian kita adalah bagaimana kita menerima dan bergumul dalam pembentukan Tuhan. Dalam konteks apakah kita ketika misalnya tadi ada hal-hal yang tidak benar, kemudian apakah kita harus berdiam diri? Tidak juga. Kita mesti harus tentu ya bertindak. Bertindak dalam pengertian bahwa Tuhan bertindak dengan bagian Tuhan. Dan umat bertindak dengan bagian umat. Mungkin teman-teman sebagian membaca tulisan Pak Benny Solihin ya, beberapa waktu lalu. Ketika Tuhan memerintahkan untuk diam, jangan bertindak. Tapi ketika Tuhan memerintahkan untuk bertindak, jangan diam. Yang diperlukan adalah kepekaan kita atas kedua hal tersebut. Wah, itu luar biasa juga. Sebenarnya waktu saya baca juga saya diingatkan, diberkati dengan bagian itu ya. Nah, terima kasih Pak Heri.